وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Tingkatan yang ke-9 ini tadi tingkatan yang punya hubungan dengan tingkatan ke-7. Kalau tadi yang ke-7 majhulul hal, dia punya murid 2 atau lebih. Di sini kalau sudah majhul, dia punya murid hanya 1 saja. Man lam yarwi anhu ghairu wahid. Hanya 1 orang saja yang meriwayatkan darinya. Walam yuwathaq, dan tidak ada penilaian thiqah terhadap perawi ini. Inilah yang dikatakan majhul, nggak diketahui. Ini misterius. Misteriusnya apa tadi itu? Tidak bisa diukur. Adalah dengan dhabitnya nggak bisa diukur. Tapi apakah sudah pasti dhaif? Itu dia, nggak bisa dipastikan dhaif, nggak bisa dipastikan thiqah. Gitu. Dhaifnya masih apa? Masih dhaif ringan. Namun dia lebih berat daripada tingkatan sebelumnya. Apabila ada indikator yang menguatkan, periwayatan perawi majhul ini masih bisa diangkat ke derajat hasan. Nah, tingkatan ke-10, 11, 12 ini yang enggak bisa dikuatkan. Al-ashirah man lam yuwathaq al-battah. Tidak ada penilaian thiqah sama sekali. Baik itu secara terus terang atau secara isyarat, sebagaimana tadi pada perawi Asim bin Ubaidillah. Asim bin Ubaidillah itu masih ada isyarat, ada ulama yang menthiqahkan dia gitu loh. Nah, kalau ini sama sekali nggak ada. Wa du'ifa ma'a dzalika biqadih. Kemudian dilemahkan perawi ini dengan suatu sebab yang parah. Qadih, pecah, hancur gitu loh, qadih. Wa ilaihi al-isyarah bi matruk. Maka isyarat untuk perawi pada kategori ini adalah matruk. Matruk itu tinggalkan, hadisnya ditinggalkan. Enggak ada manfaat untuk mengambil hadisnya. Hadisnya ditinggalkan. Atau matrukul hadis, au wahil hadis, atau dia itu orang yang sudah lalai sekali dalam hal hadis, bukan seorang yang dia fokus gitu dalam periwayatan. Kalau dalam periwayatannya lengah ketika meriwayatkan. Saqitul hadis, atau saqitul hadis itu gugur hadisnya. Dhaif ini sudah dhaif parah dan dia tidak bisa diangkat ke derajat hasan. Kalau antum dapati nanti riwayatnya, mesti riwayatnya aneh-aneh nanti. Matannya itu nanti aneh-aneh gitu. Kulu al-balkhabi bitamr. Makanlah oleh kalian buah kurma yang masih kelat, dicampur dengan makan tamr, buah kurma yang udah matang dan sudah dijemur gitu kan. Fa inna syaitana idza akalahu muslimun ghadib. Karena setan itu marah kalau ada orang muslim makan buah begitu. Aneh nih hadis ini. Apa hubungannya makan buah kurma kelat sama makan tamr ya? Dimakan begitu kan, terus bikin setan marah. Oh, kalau gitu makan ininya biar buat setan marah. Aneh ya. Banyak redaksi-redaksinya itu yang aneh kalau yang sudah tingkatannya seperti ini. Kemudian ada satu riwayat yang dibawakan oleh Ishaq ibn Abi Farwah. Ishaq ibn Abi Farwah itu matrukul hadis. Meriwayatkan satu hadis, la tahmadu islam al-mar'i hatta yuhmada ra'yuh. La tahmadu islam ra'i hatta ta'rifa uqdata ra'yih. Jangan kalian terburu-buru memuji keislaman seseorang sampai kalian mengetahui kualitas logikanya. Masa seorang muslim dihitung, diukur kesolehannya itu dengan melihat logikanya gitu kan.
Kalau nanti ada orang yang memiliki kelemahan intelijensi tetapi dia taat kepada Allah Azza wa Jal, dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan sunnah dan kemudian menjauhi perbuatan bid'ah, tetapi dia punya kelemahan secara intelijensi gitu. Artinya logikanya kan lemah dia. Apa yang seperti ini nanti masuk neraka. Nah, ini hadisnya ini dibawa oleh Ishaq ibn Abi Farwah demikian gitu loh, bunyi redaksinya. Jangan kamu puji dulu keislaman seseorang sampai Anda melihat kualitas ro'yunya, kualitas logikanya. Nah, ini aneh ini hadisnya ini. Jadi redaksi-redaksi yang aneh yang seperti inilah yang dia masuk pada tingkatan ini matruk, tinggalkan saja hadisnya. Yang ke-11, muttahamun bil kadzib, dia tertuduh berdusta. Tertuduh berdusta ini kuat indikasi kalau dia ini bikin-bikin hadis, tetapi bukti bahwasanya dia memalsukan hadis belum ada gitu. Ini juga masuk dalam dhaif parah, tidak bisa diangkat ke derajat hasan. Kemudian yang terakhir udah dipalsu. Kalau ada perawi nanti yakdzib, wadda, kadzab. Wadda ini pemalsu, kadzab tukang dusta, yakdzib berdusta. Tingkatan hadisnya ini hadis palsu, hadis batil, dan sama sekali bukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Praktek. Ada waktu masih ya? Al-Imam Ibnu Majah meriwayatkan di dalam sunannya, sudah ada bocoran. Syekh Albani mengatakan maudhu di sini. Sudah, kalau antum nanti mau lihat Syekh Albani mengatakan maudhu, ya sudah, ini hadis palsu. Tapi sekarang kita mau tahu di mana sih dia palsunya, itu di mana gitu nah. Qala haddatsana Daud ibn Sulaiman al-Askari, kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Majah menyampaikan hadis kepada kami Daud ibn Sulaiman al-Askari. Qala haddatsana Muhammad ibn Ali Abu Hashim ibn Abi Khidash al-Musili. Qala haddatsana Muhammad ibn Mihsan an Ibrahim ibn Abi Ablah an Abdullah ibn Dailami an Hudzaifata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu li sahibi bid'atin sauman. Allah tidak menerima puasanya ahli bid'ah, wala salatan, tidak pula menerima salatnya ahli bid'ah, wala sadaqatan, tidak pula menerima sedekahnya ahli bid'ah, wala hajjan, tidak pula hajinya ahli bid'ah, wala umratan, tidak pula umrohnya ahli bid'ah, wala jihadan, tidak pula jihadnya ahli bid'ah, wala sarfan wala adlan. Sarfan wala adlan, amal yang wajib maupun amal yang sunnah. Ini beliau masih ingat. Artinya memang itu sarfun wala adlun, iya. Sarfun wala adlun ini nanti yang di hadis sahih itu yang melakukan perbuatan bid'ah di Madinah gitu. Nah, tetapi di hadis ini ahli bid'ah enggak diterima semuanya. Yakhruju minal islami, dia udah keluar dari Islam. Kama takhruju asy'aratu minal ajin, sebagaimana rambut itu keluar dari adonan tepung. Ngerti adonan tepung gitu. Ini saya dapat penjelasannya dari Ustaz Yuli. Jadi adonan tepung itu ketika ditarik rambut, tepungnya itu nempel di rambut enggak? Ada rambut, sehelai rambut masuk di adonan tepung. Antum bikin kue gitu kan, taunya ada rambut. Ketika antum tarik rambut, tepungnya nempel nggak di rambut itu? Enggak kan? Nah, dia keluar Islam tidak menyisakan keimanan sedikit pun, udah nggak ada iman. Ini pemaknaan hadis ini. Menurut antum, tutup dulu Syekh Albani, tutup dulu ini. Syekh Albani bilang palsu. Aneh nggak ini? Redaksi hadisnya aneh nggak? Aneh. Kejam sekali gitu loh. Kayak nggak ada ampunan Allah sama sekali gitu loh. Seakan-akan ampunan Allah Subhanahu wa taala nggak ada sekali gitu. Nggak ada sama sekali.
Beda ketika antum lihat kalam Allah. Masih ada waktu enggak nih? Kalam Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika Nabi Ibrahim mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala tentang berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dirinya dan anak cucunya itu dari penyembahan berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ini para penyembah berhala ini banyak menyesatkan orang-orang. Faman tabi'ani fa innahu minni. Yang dia ikut diriku, ikut kepada petunjuk yang engkau tugaskan aku untuk menyampaikan petunjuk itu, maka dia bagian dariku. Waman asani, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, apakah dikatakan laisa minni? Enggak, fa innaka ghafurur rahim. Engkau masih punya ampunan ya Rabb, kami masih berharap kepada ampunan engkau. Lihat kalam Allah Azza wa Jal demikian, masih ada harapan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga doanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa in qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Engkaukah yang nyuruh orang-orang itu untuk menjadikan diriku dan ibuku itu sebagai Tuhan? Kamu ngomong gitu sama orang-orang gitu kan, kata Allah dalam ayat ini. Kata Nabi Isa, enggak, qala subhanak, maha suci engkau ya Rabb, enggak pernah saya ngomong kayak gitu. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, enggak ada hak bagiku untuk mengatakan sesuatu yang tidak hak. In kuntu qultuhu faqad alimtah, kalau aku pernah ngomong yang begitu gitu kan, pernah mengatakan demikian, engkau sudah mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada zat engkau. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in qadir. In tu'adzibhum ya Rabb, kalau engkau azab mereka gitu kan, yang menjadikan diriku sebagai sesembahan, menjadikan ibuku juga sebagai sesembahan, fa innahum ibaduk, kalau engkau azab mereka hambamu ya Rabb gitu. Wa in taghfir lahum, tapi kalau engkau mengampuni mereka, innaka antal azizul hakim, tetapi kalau engkau mengampuni mereka, engkau adalah maha aziz dan maha hakim gitu. Ada harapan ampunan enggak? Masih ada harapan ampunan. Kembali kepada hadis. Kok kayaknya nggak ada ampunan sama sekali di sini ya? Keluarnya kayak rambut. Ternyata masalahnya di sini nih, ini perawinya nih. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar? Kadzabuhu. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan kadzabuhu. Para ulama hadis sudah memvonis mereka sebagai perawi yang kadzib, pendusta. Muhammad ibn Mihsan al-Ukashi. Ukashi ini karena keturunan dari sahabat Nabi Ukashah ibn Mihsan. Nusiba ila jaddihi al-a'la. Namanya Muhammad ibn Ishaq ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Ukashah ibn Mihsan. Ukashah ibn Mihsan ini yang dapat dapat afdal keutamaan masuk surga tanpa hisab. Ud'unya anakuna minhum ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, doakan aku agar aku menjadi salah satu orang yang masuk surga tanpa hisab. Na'am anta minhum. Ya, kamu. Oleh karena itu banyak ayah-ayah sekarang memberikan nama anaknya Ukashah. Ini nama sahabat Nabi yang dapat keistimewaan untuk masuk surga tanpa hisab. Nah, anak keturunannya, cicitnya yang keberapa ini? Ada namanya Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berikan ujian bagi beliau dengan membuat hadis yang palsu ini, wal iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah dari pemalsuan hadis yang seperti ini. Celakanya hadis ini oleh sebagian kalangan kaum muslimin, ada kelompok tertentu, sebutin enggak? Sebutin aja, Islam Jamaah. Jamaah Jokam itu menggunakan hadis ini untuk mengkafirkan yang belum baiat sama amirnya. Ini hadis andalan mereka ini. Hadis andalan mereka ini. Saksinya ada Ustadz Yuli di sini.
Direkam nggak apa-apa. Nanti kasih aja sama anunya. Sama amirnya sana. Baik.